everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Kalau ngomongin tentang sejarah kerajaan India emang gak habis-habis ya teman-teman. Banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dari sejarah kerajaan India. Mulai dari kisah cintanya, pengorbanan demi rakyatnya, sampai ritual keagamaan atau tradisi yang ada. Tapi kalian tahu gak sih, tokoh terkenal di India yang dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan seluruh benua di India? Yap, betul. Siapa lagi kalau bukan Chandragupta dari kerajaan Maurya. By the way, yang kita akan bahas adalah Chandragupta Maurya ya teman-teman, bukan Chandragupta hairstylist ternama di Indonesia ya, beda orang. By the way, kisah tentang Chandragupta ini adalah salah satu cerita yang juga paling banyak di request oleh teman-teman Historita. Nah, apakah kalian penasaran bagaimana ceritanya? Make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Chandragupta Maurya lahir sekitar tahun 340 sebelum Masehi di Pataliputra dari pasangan Sarvatasidhi Maurya dan Mura Maurya. Chandragupta berkuasa sekitar tahun 322 sampai dengan 298 sebelum Masehi. Dia adalah pendiri Kekaisaran Maurya di India dan dikenal karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dan menggabungkannya menjadi satu kerajaan besar. Chandragupta yang dibimbing oleh filsuf Chanakya yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kerajaannya ini berhasil membangun kerajaan terbesar di India. Keberhasilan mereka membangun kerajaan adalah dengan cara menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di India dan menggabungkannya menjadi kerajaan besar. Chandragupta menikah dengan Durdara dan memiliki anak yang menjadi tokoh terkenal juga di India, yaitu Bindusara. Tak hanya anaknya saja, namun cucunya juga, yaitu Asoka, menjadi tokoh yang sangat terkenal di India. Pokoknya keturunan dari Chandragupta ini nggak main-main ya teman-teman. Semuanya menjadi tokoh legendaris di India. Namun, setelah menjalankan pemerintahannya selama 23 tahun, Chandragupta Maurya memutuskan untuk meninggalkan semua kesenangan duniawinya dan memilih menjadi seorang biarawan. Dia sengaja mengakhiri hidupnya dengan melakukan salekhana atau sebuah ritual puasa sampai mati. Chandragupta memilih menjadi seorang biarawan Jain karena guru yang membimbing, yaitu Chanakya, adalah seorang Jain suci Badrabahu. Chandragupta melakukan perjalanan ke selatan menuju sebuah goa yang sekarang dinamakan Karnataka untuk melakukan salekhana atau ritual puasa sampai mati. Chandragupta meninggal sekitar tahun 297 sebelum Masehi di Sharavana Belagola, yaitu Kekaisaran Maurya. Dia meninggal saat usianya sekitar 50 tahunan. Oke, seperti yang aku bahas tadi, kalau Chandragupta ini berhasil membangun Kekaisaran Maurya berkat seorang filsuf yang memiliki pengaruh besar akan kerajaannya tersebut, yaitu Chanakya. Namun, Chanakya menyimpan dendam terhadap Dhanananda, yaitu seorang raja yang memerintah Magadha. Akhirnya, Chanakya mulai mempersiapkan Chandragupta untuk bisa menggantikan Kekaisaran Nanda dengan bimbingannya dan membantunya untuk mengumpulkan pasukan. Tahun 321 sebelum Masehi, Chandragupta dan para pasukannya mulai mengepung ibu kota Kekaisaran Nanda di Pataliputra dan ibu kota pun berhasil jatuh ke tangan kekuasaan Chandragupta. Mereka pun berhasil membangun kerajaan besar di India. Chanakya yang menjadi guru sekaligus pembimbing dari Chandragupta pun menjabat setara dengan Perdana Menteri di pemerintahan Kekaisaran Maurya ini. Pertemuan Chandragupta dan Chanakya ini menjadi pertemuan yang dapat menghasilkan sejarah baru bagi India. Dua orang hebat yang melahirkan seorang pemimpin yang bisa mempersatukan India. Setelah berhasil memenangkan pertempuran yang rumit dan menaklukkan Dhananda,
Chandragupta mulai membangun kerajaannya pada saat usianya 20 tahun. Nah, usia 20 tahun Chandragupta sudah berhasil menaklukkan kerajaan. Kalian usia 20 tahun sudah ngapain aja? Coba komen di bawah. Chandragupta menjadi seorang raja di usianya yang masih sangat muda. Kerajaan yang diberi nama Kekaisaran Maurya ini berkembang sangat pesat dan luas kekuasaannya juga membentang dari barat, timur, utara, hingga selatan India. Dan walaupun menjadi raja di usia yang masih sangat muda, Chandragupta berhasil menaklukkan sebagian besar kerajaan di India dan membangun pemerintahan kerajaan yang kuat. Dia sanggup menerapkan kebijakan negara dan ekonomi yang kuat dengan berbagai aturan yang membuat kerajaannya dapat berkembang dengan sangat baik. Pemerintahan Chandragupta ini menerapkan kebijakan dan ekonomi negara dengan aturan-aturan administrasi yang terstruktur. Dia memiliki anggota dewan yang memang membantunya dalam membangun kerajaan. Peran Chanakya pun sangat besar ya dalam kehidupan Chandragupta. Dia menjadi seorang guru, pembimbing, dan sekaligus menjadi Perdana Menteri utama Chandragupta. Menjadi seorang raja tentunya banyak musuh yang memantau pergerakan Chandragupta. Apalagi di usianya yang masih sangat muda, dia berhasil menjadi pemimpin yang hebat. Karena hal itulah, Chandragupta selalu menjadi sasaran pembunuhan oleh para musuhnya. Namun, Chandragupta memiliki teknik yang rumit untuk mencegah upaya pembunuhan yang akan dilakukan oleh musuh-musuhnya. Cara Chandragupta untuk mengelabui para musuhnya adalah dia sering berganti kamar atau ruangan untuk membingungkan para pembunuh bayaran yang sudah mengintainya. Dia juga selalu dijaga dan dikelilingi oleh para penjaganya dari laki-laki sampai penjaga wanita. Siapa sangka kalau istri dari Chandragupta ini merupakan anak dari Dhanananda, yaitu raja terakhir dari kerajaan Nanda yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kerajaan Maurya yang dipimpin oleh Chandragupta. Chandragupta menikahi Durdara, anak dari Dhanananda. Meskipun sang ayah tewas terbunuh oleh suaminya sendiri, Durdara begitu tulus mencintai Chandragupta dan mereka pun berhasil menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Namun, pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Chandragupta dan Durdara dipisahkan oleh kematian. Hal ini terjadi ketika Chanakya menambahkan racun dalam dosis yang kecil ke dalam makanan yang akan dikonsumsi oleh Chandragupta. Hal ini dilakukan untuk melatih tubuh Chandragupta agar terbiasa dengan racun yang mungkin menjadi upaya para musuh-musuhnya untuk membunuhnya dengan cara meracuni makanannya. Sayangnya, makanan yang sudah mengandung racun tersebut dimakan oleh Durdara yang mana dia ini sedang hamil tua. Chanakya yang melihatnya pun langsung berpikir dan menyadari kalau Durdara tidak akan selamat karena kondisinya yang sedang hamil. Chanakya pun memutuskan untuk membelah rahim Durdara demi menyelamatkan anak yang dikandungnya tersebut. Anaknya pun berhasil selamat dan dilahirkan, yang kemudian dinamai Bindusara. Setelah kematiannya Durdara, Chandragupta pun ternyata tidak memiliki banyak istri. Durdara menjadi satu-satunya istri Chandragupta yang dia cintai. Namun, setelah kematian Durdara, Chandragupta menikahi putri Seleucus, yaitu Helena, karena diplomasi politik pemerintahannya dengan Seleucus. Chandragupta berkonflik dengan Seleucus ke-1 Nikator yang merupakan seorang pewaris Alexander di timur. Chandragupta memiliki ide untuk mengurangi kekuatan Yunani agar mendapatkan wilayah. Perang yang berakhir pada 301 sebelum Masehi ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian. Chandragupta memperoleh daerah Arachosia, Gedrosia, dan Paropamisadai. Seleucus juga menyerahkan putrinya Helena untuk menikah dengan Chandragupta dan juga menunjuk Megasthenes untuk menjadi duta besar Yunani. Megasthenes bekerja di pengadilan Maurya di Pataliputra dan dia juga menulis tentang pemerintahan Maurya yang dirangkum dalam sebuah buku berjudul Indika. Namun, Indika saat ini telah hilang, tetapi kutipannya tetap ada dalam karya beberapa penulis Yunani. Nah, itu dia Historita, sedikit cerita mengenai Chandragupta yang kisahnya sering menjadi inspirasi novel dan juga serial TV
TV ataupun film-film. Apakah kalian sudah pernah nonton film atau serial tentang Chandragupta? Coba komen di bawah, apakah banyak nih fans dari serialnya Chandragupta. By the way, thank you so much for watching this video. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, menambah ilmu atau wawasan kalian, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Kalau ada informasi dari aku yang kurang lengkap ataupun yang salah ataupun yang kurang tepat, silahkan dikoreksi atau dilengkapi di kolom komentar biar kita semua bisa saling sharing. Anyway, thank you so much for watching this video. I love you all and I'll see you in my next video. Bye.